Shalom saudara-saudara, baku dapa lagi torang dengan program Gereja Maski Injili di Bolaang Mongondo Multimedia dalam program Baku Kasih Kuat Iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan, dan sebelum itu mari torang berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, torang datang lagi di hadapan kekudusan, kehormatan, kemuliaan kerajaan-Mu. Torang mau sampaikan makasih banyak buat kasih sayang Tuhan yang tiada pernah berakhir, bahkan dengan sempurna terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak membaca, kami hendak merenungkan firman-Mu. Mari kuasai sampai hati dengan pikiran semua, agar torang dapat membaca firman Tuhan dengan baik, mendengarnya dan melakukannya, sehingga kami menjadi orang-orang yang menjalani hidup dengan sebaik-baiknya dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu ya Allah, dalam Yesus Kristus, berfirmanlah kiranya Engkau, karena torang semua selaku umat Tuhan sedia mendengarkan firman. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, doa ini kami sampaikan. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayangi, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama Hakim-Hakim pasal 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simon saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simon maju bersama-sama dengan dia, maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari, tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang, dan mereka memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, "Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya." Dan Otniel, anak Kenas adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya kepadanya,
berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Keturunan Hobeb, ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simon saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Sefat. Mereka menumpas kota itu, sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga semua menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang itu mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu. Dan dari sana telah dihalaukannya anak-anak yang 3 itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, menaruh itu dalam hati. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan Yesus sayang semua. Tuhan Allah yang orang Israel kenal bukan Tuhan Allah yang cuma duduk-duduk di atas singgasana, kong pasif. Artinya cuma duduk-duduk kong main-main perintah ke sana kemari. Nyandak begitu kasih yang sayang. Itu Tuhan Allah yang dikenal oleh orang Israel. Tuhan Allah yang dikenal oleh orang Israel adalah Tuhan Allah yang ada sama-sama, bersama-sama dengan umat Israel. Dari umat Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan Allah turut berjalan bersama-sama dengan umat Israel. Tuhan Allah tuntun umat Israel ke perjalanan di padang gurun dengan tiang awan pada waktu siang. Dan Tuhan Allah hadir dalam tiang api pada waktu malam. Kenapa mesti ada tiang awan? Kenapa mesti ada tiang api? Karena orang tahu bersama, di padang gurun itu kalau siang panasnya luar biasa. Tidak ada orang sanggup bertahan lebih panas. Dan kalau malam dinginnya luar biasa. Nah, siang Tuhan kasih tiang awan supaya orang dapat berjalan dengan baik, tidak kepanasan. Malam Tuhan kasih tiang api supaya ada penerangan yang boleh menerangi dorang, tapi juga boleh memanaskan dan bikin hangat dorang pe badan. Nah, dengan begitu maka Tuhan Allah ada di muka umat Israel. Kong dia tarik itu umat Israel untuk berjalan terus menyusuri masa depan sama-sama dengan Tuhan. Bukan cuma itu. Tuhan Allah hadir dalam keseharian umat. Sampai ke hal-hal yang praktis. Di orang Israel pe kehidupan Tuhan perhatikan. Apa semua kira-kira itu hal yang praktis. Seperti urusan persediaan makanan. Tuhan Allah mengaturnya dan menyediakannya. Itulah yang orang sebut dalam dunia sekarang itu urusan ekonomi. Jadi urusan ekonomi Tuhan atur. Kemudian yang kedua dia atur itu undang-undang dengan masalah perbudakan. Supaya keadilan boleh terjadi dengan sebaik-baiknya. Itulah yang orang sebut sekarang dengan urusan sosial. Jadi urusan ekonomi, urusan sosial. Kemudian urusan kebaktian dengan hari-hari raya. Itulah yang orang sebut sekarang dengan urusan agama. Tuhan atur. Kemudian masalah peperangan. Dia mau angkat siapa yang mau jadi pemimpin. Itu yang orang selalu disebut dengan urusan politik. Tuhan melibatkan diri untuk mengatur kehidupan umat Allah. Dan begitu Tuhan Allah mau kasih tunjuk bahwa Tuhan Allah adalah Allah di semua bidang hidup manusia. Tuhan Allah adalah pekerja yang menyertai. Tuhan Allah adalah pekerja yang menyertai manusia hidup dari dulu, sekarang, sampai ke masa yang akan datang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi.
Kalau torang mau simak baik-baik itu pembacaan Alkitab hari ini, maka torang akan dapat PT, itu pelajaran yang berharga sekali. Dari dulu tentu torang semua tahu apa itu pemimpin. Bicara tentang pemimpin, pemimpin itu bukan tergantung dengan siapa yang suka atau tidak suka jadi pemimpin, tapi tergantung pada siapa yang dipercayakan. Nah, kalau kuat dalam dunia modern sekarang ini selalu orang dia bilang tuh kata, siapa katu yang sota pilih jadi pemimpin berarti dia yang dipercayakan. Nah, tapi juga untuk mau jadi pemimpin dia harus memiliki kecakapan, atau selalu orang dia bilang dengan memenuhi kriteria. Nah, itu kok dalam Alkitab disebut orang berhikmat. Nah, berhikmat itu dia pengertian adalah orang yang ahli. Orang yang ahli dalam bertindak arif dan bijaksana. Itulah tuh hikmat. Nah, dalam torang pembacaan Alkitab saat ini ada bilang bahwa Yosua selaku pemimpin umat Israel so nyanda ada, so meninggal duluan kasihan dia, toh. Nah, tentu torang kenal siapa itu Yosua. Yosua dialah pemimpin, dia yang ganti itu Musa untuk memimpin umat Israel. Dialah yang Tuhan Allah percayakan untuk mengatur umat Israel masuk di tanah perjanjian. Nah, tapi ternyata Yosua pimpin itu umat Israel cuma sampai pada pembagian tanah Israel. Jadi Yosua bawa itu umat Israel sampai di negeri perjanjian, kemudian dia kasih pembagian pusaka kepada tiap-tiap suku Israel. Sampai situ. Sampai situ kong Yosua meninggal. Nah, persoalannya adalah kerja belum kelar. Baru sampai di pembagian tanah pusaka pada tiap-tiap suku. Jadi Ruben, Simon, Yehuda, dan seterusnya. Kemudian kasih bagi semua menurut suku-suku tersebut. Kemudian so dibagikan, tetapi umat Israel belum menduduki negeri itu. Ini pekerjaan penting dan berat. Karena di tanah perjanjian bukan tanah yang kosong. Di tanah itu ternyata banyak orang yang tinggal di sana dan lengkap dengan kekuatan militer. Pemimpin soalnya tidak ada. Pertanyaan adalah apakah Tuhan so kasih biar itu umat Israel? Nah, di sini torang belajar hal-hal yang indah dalam pembacaan Alkitab hari ini. Apa yang umat Israel baking ketika sonyanda ada pemimpin, kemudian disertai dengan ancaman peperangan so di muka-muka mata, panglimanya ndak ada. Maka hal indah yang umat Israel baking adalah satu, bertanya. Yang umat Israel baking adalah mereka tanya pada Tuhan. Umat Israel yang tidak maraju atau mempersalahkan Tuhan ketika soalnya ada pemimpin. Marian dorang baking adalah batanya. Nah, tu batanya itulah itu doa. Dorang langsung tanya dalam berdoa kepada Tuhan. Kemudian dorang langsung baking hubungan dengan Tuhan Allah. Tanya, siapa yang mau maju berperang? Kalau orang mau perhatikan ini teks, rupanya orang Israel tanya adalah siapa yang akan memimpin. Umat Israel tanya figur, siapa yang akan memimpin dalam peperangan ini? Dan Tuhan menjawab suku Yehuda. Tuhan Allah adalah pemimpin dalam peperangan ini. Dan suku Yehuda Tuhan kasih kepercayaan menjadi penglima dalam peperangan ini. Yang kedua, apa yang dorang baking adalah suku Yehuda bangun kerjasama dengan suku Simon.
kolaborasi ini yang mereka bangun, dan kolaborasi ini disukai oleh Tuhan. Tuhan suka dengan orang yang suka bangun kerjasama, yang saling menguntungkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, karena demikian maka terciptalah kekuatan militer yang sangat kokoh lantaran kerjasama yang solid. Yang ketiga, ada orang tua, dia bernama Kaleb bin Yefune. Kaleb bin Yefune ini adalah Yosua petamang bae. Yosua dan Kaleb adalah orang yang dispesialkan oleh Tuhan Allah, bahwa cuma dorang dua orang yang hidup di dorang pe generasi yang injang atau yang menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Karena kepada Kaleb Tuhan bilang dia akan menginjak itu tanah Kanaan, karena lain kuat ini Kaleb pribadi. Ia memiliki kepribadian yang lain, berbeda dengan kebanyakan orang pada waktu itu. Kaleb adalah orang yang didapati Tuhan setia dan tulus berjuang bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Kaleb sebagai tua-tua kasih kontribusi apa yang boleh dia backing. Dia bangkitkan umat Israel pe semangat. Dia tidak pandang enteng dengan orang-orang muda. Dengan orang-orang muda menghargai dia. Jadi ada kolaborasi juga antara yang tua dengan yang muda. Kaleb bilang, siapa yang dapat sekala dan dapat rebut itu kota Kiryat Sefer, kita mau kasih kawin dengan kita pe anak cantik sekali, dia pe nama Aksa. Otniel pahlawan yang gagah perkasa berani merebut dan berjuang. Dia rebut itu Kiryat Sefer, maka Aksa jadi dia pe istri. Nah, apa yang Kaleb backing adalah bukan cuma untuk mau cari jodoh dia pe anak. Bukan itu yang menjadi tujuannya. Kaleb backing adalah ia memberikan persembahan. Jadi dalam deru peperangan itu, yang kasihan orang tua backing adalah bagaimana ia mau bangkitkan semangat DP kaum untuk berperang. Maka yang dia persembahkan adalah anaknya. Siapa yang gagah perkasa dan penuh dengan keberanian atas nama Tuhan mengalahkan musuh-musuh umat Israel, maka kepadanya dia persembahkan itu anak perempuannya yang cantik. Jadi ini adalah persembahan. Bukan soal mau kasih jodoh, tapi ia memberikan persembahan. Yang keempat adalah ia mempersembahkan anaknya, ini Kaleb, untuk dipersunting oleh pahlawan Allah yang gagah berani. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang ini torang akan memilih pemimpin gereja Masih Injili di Bola Mongondo. Mar di waktu yang sama, torang semua sedang menghadapi peperangan yang dahsyat. Yaitu torang sementara berperang dengan COVID-19. Ancaman, orang dia bilang itu ancaman krisis kepemimpinan. Rupanya so ada di depan mata. Deru peperangan melawan COVID-19 sepertinya menghalangi torang for menghadirkan pemimpin bagi gereja Masih Injili Bola Mongondo. Pertanyaannya adalah, apa yang torang mau bikin? Dengan melihat, ketika Tom melihat itu pergumulan umat Israel, rupanya itu pergumulan Israel cocok dengan atau relevan dengan orang pergumulan sekarang. Apa yang umat Israel backing di tengah-tengah krisis kepemimpinan, dengan di tengah-tengah ganasnya ancaman peperangan, yang umat Israel backing adalah satu, tanya apa Tuhan dalam doa. Mungkin itulah yang orang lakukan dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Tanya kepada Tuhan, apa itu mau baking. Yang kedua adalah bangun kerjasama. Bangun kerjasama untuk menghadapi peperangan ini. Kalau orang sekarang ini bangun sinergitas dengan pemerintah, bahu-membahu dengan seluruh masyarakat gereja, bersama-sama berperang melawan COVID-19. Yang ketiga, libatkan orang tua, dengar orang penasihat.
Orang tuanya tidak pandang enteng orang muda dengar orang tua penasehat. Sama yang terjadi antara Kaleb dan orang-orang muda Israel. Jadi ada hubungan antara tua dan muda yang kuat, kokoh. Yang keempat, apa yang torang boleh mau kasih sebagai persembahan supaya torang semua tampil sebagai pemenang untuk memenangkan peperangan ini? Pikirkanlah apa yang tong boleh kasih. Sama dengan Kaleb bin Yefune. Yang ia boleh persembahkan adalah ia mempersembahkan anaknya untuk membangkitkan semangat dalam peperangan. Nah sekarang, apa yang orang boleh mau kasih? Dengan demikian, maka berdoa, bangun kerjasama, saling menghargai, memberi persembahan. Itulah yang boleh orang lakukan di masa kini supaya sama dengan umat Israel yang nyandak gentar dan nyandak khawatir dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Demikian juga dengan torang, tidak akan digentarkan, tidak akan dikhawatirkan dengan keadaan sekarang ini. Tuhan Allah yang disembah oleh umat Israel, yang orang sembah sekarang ini. Dia so pimpin itu sejarah perjalanan umat manusia di masa lampau. Dan Tuhan Allah tarik itu sejarah sampai ke masa depan. Berarti bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang bertanggung jawab bagi torang di masa depan. Bagian yang boleh torang baking adalah berdoa. Berdoa banyak, bangun kerjasama. Kemudian berikan yang terbaik. Sehingga secara bersama-sama kita terus menjalani tugas dan tanggung jawab kita dalam keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan gerejanya. Dan Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan ada di balik perjalanan hidup kita. Karena Tuhan yang mengendalikan sejarah. Dialah juga yang berkuasa untuk menghadirkan pemimpin. Sejarah mencatat, sejarah membuktikan. Tuhan Allah menghadirkan pemimpin-pemimpin menurut tiap-tiap waktu yang terjadi. Di segala situasi, di segala masa dan tempat, Tuhan Allah menyediakan pemimpin. Dengan demikian, maka selaku orang percaya, mari kita terus berdoa, bangun kerjasama, dan berikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong orang semua. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari torang berdoa. Tuhan Yesus, makasih banyak kami telah belajar tentang firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan hendak mengingatkan kami bahwa memang benar untuk sekarang ini Gereja Masihi Injili Bola Mongondo sedang mempersiapkan diri untuk menentukan pemimpin-pemimpin untuk memimpin Gereja Masihi Injili Bola Mongondo 5 tahun ke depan. Tapi pada saat yang sama, kami juga ada dan terjebak pada peperangan, pergumulan dunia, yaitu COVID-19. Tuhan, kami tidak tahu hendak buat apa. Oleh sebab itu, sama seperti yang umat Israel lakukan, kami juga mau bertanya kepada Tuhan apa yang hendak kami lakukan. Tapi juga kami hendak membangun kerjasama, membangun kolaborasi yang baik antara gereja Tuhan, masyarakat dan pemerintah, supaya secara bersama-sama kami berperang. Dan kemudian kami dapat memberi apa yang dapat kami beri, apa yang dapat kami persembahkan. Semua itu sebagai tanda terima kasih kami kepada Tuhan yang kami yakin terus menuntun dan memberkati kami. Kami juga menyerahkan perjalanan pelayanan gereja Tuhan yang kudus. Tuhan tolong semuanya agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami yakin, kami percaya Tuhan telah menyediakan pemimpin yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami setia. Ajar kami untuk dapat melakukan yang terbaik. Ajar kami untuk berperang melawan ganasnya pergumulan dan tantangan dalam dunia ini. Tolonglah kami semua agar kami tampil sebagai pemenang, dapat memenangkan semua pergumulan dan segenap tipu daya iblis dapat kami kalahkan karena kami terus berpegang kepada Allah dalam Kristus Yesus. Bapa di sorga, kiranya firman Tuhan ini yang telah kami baca dan renungkan ini akan menginspirasi bagi kami supaya kami dapat melakukan yang terbaik. Ini torang pesombayang yang selalu torang sampaikan di hadapan kekudusan Tuhan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai dan sejahtera dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus menyertai torang semua kehidupan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.